Oke, sambil menunggu yang lain join, silakan dipersiapkan untuk mungkin catatan-catatan atau modul yang sudah di-download gitu ya. Hah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustazah terdengar nggak, Mbak? Terdengar? Alhamdulillah. Tadi sempat share screen, kelihatan nggak? Tadi. Hah? Kelihatan, Gus. Oh ya, Kelihatan. ya, alhamdulillah. Oke, ini admit. Oke, kita mulai aja ya. Bentar, ada yang admit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya kita bisa mengadakan pertemuan ini untuk pertama kalinya kita nyoba Zoom Meet gitu ya. Sebenarnya kenapa kok pakai Zoom? Itu karena kemarin di Ikhwan itu juga pakai Zoom. Sebenarnya biasanya kan pakai video langsung ya. Karena pas hari Selasa itu Ustazah belum sempat bikin video. Nah, maka gimana kalau Zoom langsung aja ya kayak gitu. Itu latar belakangnya kenapa Ustazah pakai Zoom gitu. Mungkin nanti ke depannya kita ya kadangkala kita bisa pakai langsung video aja, kadangkala kita pakai Zoom kayak gitu. Ini insya Allah sudah record, jadi nanti apabila ada yang belum mengikuti bisa dilihat di videonya. Tapi nanti nggak langsung ya karena butuh upload juga dan mungkin ada beberapa hal yang Ustazah crop, misal waktu tunggu itu nanti mungkin Ustazah crop gitu. Oke. Ini yang nyalain videonya Hanan. Halo Hanan. Terus siapa lagi ya? Itu ya baru Hanan yang nyalain video. Ya nggak apa-apa. Oh sekarang nggak dinyalain ya udah nggak apa-apa. Oke, gimana kabarnya semuanya? Lama nggak Alhamdulillah jumpa. baik Ustazah. Baik. Baik, Us. Ya, Baik Us. alhamdulillah. Oh iya, kemarin itu yang belum ngumpulin tugas segera dikumpulkan ya. Ustazah mau menilai gitu. Takutnya nanti kalau sudah Ustazah bagikan hasilnya dan koreksiannya nanti ada yang tidak mencoba sendiri gitu. Jadi segera dikumpulkan biar Ustazah juga mengembalikan jawaban teman-teman yang sudah dikumpulkan gitu. Mungkin ada 1-2 yang sudah Ustazah kembalikan tapi banyak yang belum gitu. Nah, mungkin beberapa ada yang belum Ustazah balas ya pesannya, tapi itu sudah Ustazah terima karena Ustazah takut kalau nanti tenggelam gitu. Jadi Ustazah belum baca dan sekaligus belum menilai gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah Ustazah balas, tapi ada banyak yang belum. Nah, soalnya kemarin itu di Ikhwan sempat ada yang sudah mengumpulkan, tapi Ustazah bilangnya belum mengumpulkan, ternyata tenggelam gitu. Makanya Ustazah nggak baca, tapi Ustazah terima gitu, terima tugas-tugas kalian gitu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, di sini kan Ustazah pakai Google Meet ya. Ini nanti ada latihan soal. Biasanya kan juga ada latihan soal, tapi nggak. Kadang ada, kadang enggak, kadang sedikit. Nah, tadi Ustazah sempat bagikan sekitar berapa ya? 12 soal. Mungkin 12 soal ya, Ustazah lupa. Nah, itu nanti kalian bisa, ya prinsipnya kayak dulu waktu kita offline ya, siapa yang mau maju ke depan? Ayo maju nanti dapat poin. Nah, intinya kayak gitu. Nanti di-post di kolom diskusi gitu. Nanti jawaban yang ini itu cepet-cepetan ya, cepet-cepetan nge-post. Tadi Ustazah sudah separate group, jadi 10 IPS 2 sendiri, 10 IPS 3 sendiri. Nah, itu nanti apabila jawabannya benar dapat 3 poin.
Kemudian kalau seandainya salah, nanti dapat 1 poin, tapi itu cepet-cepetan. Nah, misal yang lain kan nggak kebagian, Us. Nah, bisa kalian reply jawaban teman-teman kalian. Kalau seandainya jawaban kalian itu yang, di-reply tadi, maksudnya jawaban kalian yang habis me-reply punya teman itu ternyata benar, nah kalian yang dapat 3, gitu. Kalau nanti jawabannya sudah sama-sama benar gitu, nanti tetap jawaban dikasih apa namanya, poin, tambahan poin itu 1 poin, gitu. Kalau nanti tidak me-reply jawaban maupun tidak jawaban gitu, nanti nggak dapat poin, gitu. Nanti keterangannya ada di situ ya, yang ungu-ungu itu. Ungu-ungu tadi apa ya namanya, kolom diskusi apa-apa gitu, pokoknya yang warna ungu, gitu. Terus nanti, soalnya ini belum keluar, nanti Ustazah upload kalau Zoom-nya ini sudah selesai. Kemudian, waktu 30 menit setelah pembelajaran usai, insya Allah Ustazah akan upload pembahasan. Nanti ada di page selanjutnya. Maksudnya apa sih, page halaman selanjutnya. Kayak yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan Ustazah ada yang, pembahasan pertemuan ke berapa. Nah, itu nanti Ustazah, upload-kan di situ. Sebenarnya sudah Ustazah upload, tapi, masih Ustazah hidden, gitu. Ustazah, Afwan kok tidak bisa menyalakan audionya ya, Us? Tidak ada suaranya Ustazah. Itu, diklik, yang apa sih, gambar mikrofon itu diklik dulu. Kayaknya yang belum diklik nanti tulisannya join to audio, gitu. Terus nanti diklik join audio by komputer apa-apa gitu. Oh, ini pesannya privately ya, tapi oh iya berarti ya karena dia nggak bisa dengar, Ustazah juga harus balas lewat sini. Ntar ya, Ustazah lewat chat dulu. Coba klik mikrofon. Audio. Nanti klik Ustazah, kita zoom-nya biar paham. Nah, Us. Ini privately ya. Ya, mungkin beberapa Zoom, beberapa video karena ya bisa jadi teman-teman yang lain nggak bisa langsung pas hari itu juga mempelajari gitu. Kadang ada yang misalkan apa HP-nya itu gantian sama adiknya seperti itu. Jadi kita mix gitu, insya Allah. Ya diusahakan yang terbaik gitu. Nah, ini yang nge-privat tadi Regista ya, Via. Nanti kalau ada teman-temannya yang bisa bantu Via, gitu. Yang tadi nggak bisa join audio. Oke, kalau gitu, Ustazah cek dulu ya, kalau apa namanya, bisa nggak ini slideshow-nya kerekam. Halo Nuha! Ya, Ustazah. Iya, videonya diaktifkan. Ustazah cek dulu ya ini. Share. Nah, ini kelihatan nggak ada biru-biru kayak gambar? Ini kelihatan nggak ya share-nya, screen-nya? Kelihatan, Us. Kelihatan? Ustazah. Oke. Oke. Chat. Oke. Wah, Arza lagi benerin kerudung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai untuk materi hari ini, yaitu materi baru ya. Oh iya, kayak kalau nggak salah kalian itu Ahwat, ya, ketinggalan karena libur ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Apa saya keliru? Nah, kalau ketinggalan, meskipun ketinggalan karena materi sudah ada di situ dan kemarin itu pertemuan ke-6 berarti ya, itu pakainya video, nanti bisa dipelajari sendiri. Di situ ada bentar.
Di situ ada apa namanya? Kalau pertemuan 6 itu ada soal pembahasan kalau nggak salah gitu. Tapi pertemuan 6 nggak ada tugas kayaknya. Tugasnya cuma satu doang, itu pertemuan ke 5 apa 4 ya, itu bisa dicek. Kayaknya ada di situ. Dan pertemuan 6 itu membahas tentang masalah kontekstual dari program linier gitu. Jadi intinya mirip-mirip, cuman kita mengubah dulu soal cerita ke model matematikanya gitu. Itu bedanya. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu matriks. Matriks. Nah, matriks itu seperti apa? Matriks itu sebenarnya ya intinya dia kumpulan bilangan, kumpulan bilangan-bilangan dia diatur menurut baris dan kolom. Nah, baris dan kolom kalau baris itu kan seperti ini ya, misalkan ini baris. Nah, ini baris. Kemudian kolom itu kan gini ya. Ya, maaf ya, ini coret-coretannya miring-miring, nggak apa-apa. Baris dan kolom gitu ya. Jadi nanti angka-angkanya tuh disusun berdasarkan baris dan kolom gitu. Nah, dalam suatu jajaran persegi atau persegi panjang gitu. Nah, nanti kalau banyak kolomnya itu sama dengan banyaknya baris itu kan jadi mirip persegi. Misalkan ini. Nah, ini kan kayak mirip persegi gitu loh. Ya, gambarnya kurang bagus ya. Tapi kalau persegi panjang itu misal banyaknya kolom tidak sama dengan banyaknya si baris gitu. Misalkan ini lebih banyak lagi kolomnya. Itu kan jadi mirip-mirip persegi panjang gitu. Jadi intinya maksudnya persegi dan persegi panjang itu bentuknya gitu. Intinya matriks itu susunan bilangan dia diatur, diposisikan, ditempatkan sesuai aturan baris dan kolom gitu. Nanti bentuknya menjadi seperti persegi maupun persegi panjang gitu. Oke, ini sudah eraser. Selanjutnya, nah ini kan membentuk seperti persegi ya. Ini kelihatan seperti persegi. Karena di sini banyaknya baris dan kolom itu sama. Kalau yang ini kan barisnya ada 1, kemudian 2. Tuh, kolomnya juga sama, 1, 2. Ini juga sama. Nah, apa namanya, ini kok, apa sih namanya, strip di atas, apa ya, aksen-aksen di atas ini sebenarnya cuma Ustazah simbolkan, ini nantinya bakal jadi angkanya. Kan ini susunan bilangan, berarti di sini nanti ada angkanya gitu. Kalau nanti belum ada angkanya, bisa disimbolkan dengan huruf kayak gitu. Nah, untuk mengatur penulisan matriks di sini dia harus menggunakan kurung kurung biasa kayak gini atau kurung siku. Nggak bisa pakai yang lain ya. Misal kalau kurung kurung yang jejek kayak gini itu kan nanti dia jadi kayak mutlak gitu. Makanya dia harus kalau kurung apa namanya kurawal itu nanti jadi himpunan gitu. Makanya penulisan matriks ini nanti harus pakai kurung biasa atau pakai kurung siku. Oke, lanjut. Nah, nama matriks di sini, jadi matriks kan nanti ada banyak macamnya ya. Itu nanti disimbolkan namanya gitu dengan huruf kapital. Kalau di sini pakai huruf A besar gitu. Misalkan huruf A gitu, bisa huruf B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kalau elemennya, elemen itu apa? Elemen itu entry-entry, anggota-anggota. Jadi anggota-anggota itu maksudnya yang ada di dalam si matriks. Ini itu disimbolkan dengan kalau nggak ada angkanya pakai huruf kecil gitu. Nah, kalau yang di sini matriks A ini kan kelihatan bahwa dia banyaknya baris berapa? Banyaknya baris 2, kolomnya ada 3. Nah, di sini artinya dia kayak menyimbolkan bahwa ini kan mirip-mirip persegi panjang gitu. Selanjutnya yaitu ordomatriks. Masuknya ordomatriks di sini itu adalah apa itu namanya? Ukurannya si matriks. Kalau yang ini kan membentuk persegi, ini persegi panjang. Nah, kan beda-beda. Ordo matriks atau ukuran matriks ini disimbolkan dengan banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom gitu. Banyaknya baris kalau yang misalkan A ini kan banyaknya baris 2, banyaknya kolom itu 3. Maka ordo matriksnya itu adalah banyaknya baris 2 dikali banyaknya kolom 3 gitu. Itu maksudnya ukuran matriks seperti itu. Ordo matriksnya seperti itu. Gitu. Lanjut kemudian tadi ya elemen atau anggota. Elemen atau entry atau anggota.
Kita lihat contoh yang di sini A sama dengan A, B, C, D, E, F gitu ya. Elemen matriks A, anggota dari matriks A yaitu yang ada di dalam A-nya, di dalam si matriks A yaitu A kecil ini, B kecil, C, D, E, F. Maka elemen atau entry-entry si matriks A itu adalah A, B, C, D, E, F. Sekarang kalau spesifik misalkan elemen baris pertama dari matriks A di sini, kita berarti lihatnya di baris pertama, yaitu elemennya adalah A, B, dan C. Kalau baris kedua berarti yang D, E, F. Nah, sekarang kalau kolom kedua berarti kita lihat ini kolom pertama, ini yang kolom kedua. Kolom kedua berarti B dan E gitu dan seterusnya. Ini kolom ketiga berarti C dan F gitu. Sekarang kalau lebih spesifik lagi, elemen baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1 kan ini. Kolom kedua berarti ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti yang ini baris 1 kolom 2 yaitu nilainya adalah B gitu. Nah, di sini ada tulisan A12 sama dengan B. Maksudnya apa? Jadi, selain kita menggunakan huruf untuk menyimbolkan suatu entry, kita bisa menyimbolkan perpaduan antara huruf dan angka gitu. Misalkan di sini adalah A12 ya. A12 sama dengan B. Kita lihat A12 itu maksudnya apa? A itu maksudnya adalah dia elemen atau entry dari matriks A. Oh, berarti dia elemennya atau entry dari matriks A. Oke. Karena sama-sama A ya, tapi pakai A kecil. Kemudian 1 di sini maksudnya adalah dia baris ke-1. Baris ke-1 gitu. Ini baris ke-1. Kemudian yang 2 itu maksudnya adalah kolom ke-2 gitu. Jadi selain pakai langsung huruf, misal di sini sudah ada isinya gitu, kita bisa menyimbolkan pakai misal yang diketahui cuma matriksnya A besar ini namanya apa, nah itu bisa kita simbolkan di sini berarti A12, di sini kok A12, di sini A11 ya, karena baris 1 kolom 1, yang ini A12, ini A13, gitu, dan seterusnya. Kalau ini berarti A21, dan seterusnya, gitu. Kemudian, selanjutnya, kalau istilah-istilah ini bisa dipahami ya, insya Allah ya. Ya, semoga ya. Oke, lanjut sekarang ke jenis-jenis matriks. Jadi matriks itu ada banyak macamnya, yaitu ada banyak. Yang pertama itu namanya matriks baris. Matriks baris itu ya intinya matriks yang terdiri cuma satu baris. Kalau misalkan ini matriks A, dia barisnya kan cuma satu ya, slide ini satu tok, gitu. Tapi kolomnya ada satu, dua. Nah, makanya ordernya 1 kali 2. Order tadi kan banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom, gitu. Kalau yang B sama juga, ini kan karena Ustazah contohkan untuk matriks baris, banyaknya barisnya 1, tapi kolomnya 3. 1, 2, 3, gitu. Ordernya 1 kali 3. Selanjutnya, selain matriks baris berarti ada lawannya, matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom, gitu. Satu kolom, nah ini yang A, dia kan cuma ada satu kolom, tapi dia terdiri dari 2 baris. Ordernya 2 kali 1. Ingat, kalau order itu banyak baris dulu kali banyak kolom ya, berarti kalau di sini banyaknya baris ada 2, kolomnya berarti 1. Kemudian yang B, kolomnya juga 1, tapi barisnya ada 3, gitu. Berarti 3 kali 1, ordonya atau ukurannya, gitu. Selanjutnya setelah matriks kolom ada matriks nol. Matriks nol itu maksudnya elemennya, entry-entry-nya, anggota-anggotanya dia selalu nol semua gitu. Jadi matriks nol itu isinya nol semua. Nah, dan namanya harus O, huruf O. Karena tadi ya nama harus huruf kapital, maka yang mirip-mirip dengan nol kan huruf O. Maka untuk matriks nol itu namanya harus huruf O gitu. Misalkan kalau yang O yang pertama ini ordonya 2 kali 1, banyaknya baris 2, kolomnya 1. Kalau ini banyaknya baris itu 3, kolomnya 2, berarti 3 kali 2 ordonya gitu. Setelah matriks nol ada yang namanya matriks persegi gitu. Matriks persegi, nah tadi sempat Ustazah singgung ya, karena berbentuk mirip-mirip persegi, itu maka banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Jadi matriks persegi di sini artinya adalah matriks di mana banyaknya baris itu dan kolom sama. Kayak di sini, matriks A. Ini kayak yang banyaknya baris kan 1, 2, banyaknya kolom 2 juga. Maka ini adalah matriks persegi.
Sama juga yang B, banyak yang baris 3, kolomnya juga 3. Itu juga matriks persegi. Nah, di sini kok ada 2 kali 2, ini adalah ordonya ya, ordonya banyak yang baris 2, kolomnya 2. Ini banyak yang baris 3, kolomnya 3, cuma ordonya aja. Oh iya, matriks persegi ini biasanya kalau terkait ordo, misalkan ordonya sama 2 kali 2, 3 kali 3, bisa disingkat pakai misal ordo 2, ordo 3 gitu. Kalau sama ya, banyak yang baris atau dan kolom itu sama, langsung bisa disebut ordo 3 atau ordo 2 atau ordo 4, ordo 5 dan seterusnya gitu. Kalau banyaknya baris dan kolom beda ya, ordonya harus tuliskan urut ya, banyak yang baris kali banyaknya kolom gitu. Kayak yang misal ini. Selanjutnya, oh ya, di matriks persegi, kalau kita di persegi itu kan ada yang namanya unsur diagonal. Nah, sama juga di sini ada juga yang namanya diagonal gitu. Diagonal itu kan yang miring-miring itu kan ya. Sama, kalau di sini juga ada diagonal, ada 2 macam diagonal kan ya, ada 2 sama kayak yang dibangun persegi. Nah, untuk yang kuning ini namanya dia diagonal yang utama gitu. Kalau yang hijau namanya dia diagonal bantu gitu. Bedanya cuma gitu aja sih. Sama juga yang untuk matriks persegi B itu juga di situ yang kuning diagonal utama, yang hijau diagonal bantu. Nah, sekarang ada yang namanya matriks diagonal. Matriks diagonal itu ya matriks persegi ya. Matriks persegi berarti baris dan kolomnya sama. Kemudian elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jadi kita lihat dulu diagonal utamanya yang miring-miring. Diagonal utama itu yang miring yang gini gitu ya. Kalau yang ini berarti 1,4, yang ini 1,25 gitu. Nah, matriks persegi yang semua elemennya di luar diagonal utama adalah 0, di luar. Berarti selain yang diagonal utama itu elemennya, entry-nya tuh 0 gitu. Itu namanya matriks diagonal. Selanjutnya ada yang namanya matriks identitas. Jadi matriks identitas itu disimbolkan dengan huruf I ya, harus huruf I kayak matriks 0 tadi kan pakai huruf O, sekarang matriks identitas harus pakai huruf I. Nah, matriks diagonal ini semua elemen yang pada diagonal, jadi dia adalah matriks diagonal dulu intinya. Matriks diagonal tadi, di luar diagonal utama harus 0. Dan kemudian kalau di matriks identitas, dia adalah matriks diagonal, di mana semua elemen pada diagonal utama adalah 1. Jadi, di matriks identitas ini nilainya kalau nggak 1 ya 0. Cuma 1 sama 0 semua. Di diagonal, matriks di apa namanya, diagonal utama, dia nilainya harus 1. Selain itu, dia nilainya 0. Gitu. Intinya gitu. Matriks identitas. Setelah itu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas di situ adalah ininya matriks persegi lagi, baris dan kolomnya sama. Dan di bawah diagonal utama, berarti di bawahnya si diagonal utama ini kan diagonal utamanya adalah 1, min 3, 3. Di bawahnya ini dia adalah angka 0 semua. Gitu. Kenapa kok bisa matriks segitiga atas? Jadi dilihat dari sini. Nah, ini kan kelihatan ada segitiga di atas gitu. Sedangkan kalau untuk yang matriks segitiga bawah ya tinggal dibalik aja. Di sini yang di atas diagonal utama, adalah 0 gitu. Maka ini kelihatan segitiganya di bawah gitu. Itu terkait jenis-jenis matriks. Insya Allah bisa dipelajari sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah transpose matriks. Jadi transpose itu apa ya? Mungkin intinya transpose matriks itu adalah tetap matriks ya, tetap matriks, tapi dia diperoleh dengan apa ya? Menukar baris ke kolom atau kolom ke baris. Jadi menukar elemen-elemen yang awalnya dia baris jadi kolom, kemudian atau sebaliknya yang awalnya dia kolom jadi baris gitu. Misalkan kalau ordo matriksnya itu adalah M kali N, ketika dibalik atau ditranspos itu menjadi N kali M gitu. Oh ya, AT di sini itu adalah maksudnya penulisan dari transpos. Transpos matriks itu
bisa ditulis dengan menggunakan A aksen atau A pangkat T kecil atau A pangkat T besar gitu. Ininya ini adalah A transpose gitu. Nah, misalkan untuk pertama ya, A itu matriks dengan ordo, ini langsung angka aja, 2 kali 3 gitu. Ketika nanti ditranspos, maka ordonya itu menjadi awalnya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2, jadi dibalik gitu. Misalkan seperti ini. Contoh, di sini ordonya berapa? Kita lihat barisnya ada 1, 2, 3. Di sini kolomnya ada 2. Ketika ditranspos dia akan ditukar. Yang awalnya barisnya 3, nanti barisnya menjadi 2 kan ya, ini barisnya 2. Dan apa namanya, yang awalnya kolomnya 2 ditukar jadi barisnya 3 gitu. Ininya menukar. Dan elemen-elemennya itu juga ditukar. Misalkan di sini dia adalah A11. Sebentar. Di sini tadi kan baris apa namanya, 1 kolom 1 ya, A11. Ketika dibalik, ini satunya dibalik jadi ini dan ini, berarti kan sama aja ya, dia tetap menjadi baris 1 kolom 1 gitu. Misalkan yang C, yang mungkin lebih kelihatan, C itu adalah baris 2 kolom 1. Ketika dibalik, maka dia menjadi baris 1 kolom 2. Gitu kan. Ini C di sini ya, dia adalah baris 1 gitu kan ya. Jadi kolom 2. Intinya seperti itu. Jadi dibalik. Sama juga yang E. E itu awalnya adalah baris 3 kolom 1. Dibalik menjadi baris 1 kolom 3. Gitu. Baris 1 kolomnya ke 3. Gitu. Intinya seperti itu. Termasuk juga yang ini misalkan contoh yang D. D itu adalah baris kedua kolom kedua. Oh, ini tetap sama ya, baris 2 kolom kedua. Yang F awalnya adalah baris ketiga kolom kedua. Berarti menjadi baris 2 kolom ketiga. Baris 2 kolom ketiga gitu. Atau bisa langsung biasanya misal ACE. ACE itu kan awalnya adalah baris pertama, mesti jadi kolom pertama, gitu kan, langsung menjadi kolom pertama. Yang ini juga baris, ini yang awalnya kolom kedua, langsung menjadi baris kedua, gitu. Afwan ya, oret-oretannya kayak gini, karena saya cuma pakai mouse biasa, gitu. Oke, lanjut, misalkan ini. Bentar, ini pindah ini gimana? Oke. Sekarang misalkan yang contoh ini. Latihan, jika A itu adalah matriks 1, 2, 3. Oh iya, ketika menyebutkan matriks dan elemen-elemennya itu diselesaikan barisnya dulu, habis itu baru baris yang lain. Jadi misalkan untuk membaca si matriks A ini, itu matriks A anggotanya 1, 2, 3, min 1, 1, 0 gitu. Jadi diselesaikan dulu satu baris, baru masuk ke baris selanjutnya. Kalau mau menyampaikan ini matriks apa gitu. Kemudian B itu adalah matriks 4, 5, min 1, 3, 2, 1. Tentukan A transpose, berarti A transpose kita lihatnya di matriks A ya, karena di sini yang mau ditranspose adalah A. Nah, ini awalnya adalah barisnya 2, kolomnya 3, berarti kalau dibalik menjadi apa? Nah, kalau dibalik kan menjadi barisnya yang 3, kolomnya 2. Jadi yang awalnya ini 1, min 1, kolom pertama akan menjadi baris pertama. Kemudian ini kolom kedua akan menjadi baris kedua, gitu. Kolom ketiga akan menjadi baris ketiga, gitu. Intinya seperti itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, A21. A21 kan artinya kita tadi ya, dia elemen siapa? Dia elemen dari matriks A. Kita lihatnya A juga. 21, 2 itu adalah baris kedua. Baris kedua, berarti yang di sini ya, baris kedua. Kolom pertama berarti di sini. Berarti siapa? Min 1, gitu. Ya, sekarang yang B22 dikalikan B13. B22, baris kedua, kolom kedua. Baris keduanya berarti yang mana? Baris kedua yang ini ya. Oke. Kolom kedua, berarti kolom keduanya di sini. Siapa? Berarti 2. Gitu. Kemudian dikalikan, misal B13. B13 itu baris ke-1, baris ke-1 di sini, kolom ketiga. Kolom ketiga di sini berarti min 1. Dan 2 kali min 1, min 2. Gitu. Itu cuma istilah dulu.
Oke, ada yang ditanyakan? Insya Allah enggak ada ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Oh iya, sebenarnya Ustazah takut kalau tiba-tiba mati karena Zoom itu kan dibatasi ya. Tapi bismillah, semoga nanti tidak terjadi apa-apa. Semoga sudah selesai gitu sebelum waktunya berakhir gitu. Oke, lanjut. Di sini, jadi kalau kita ada bilangan biasa ya, tadi kan matriks itu susunan bilangan. Nah, berawal dari bilangan itu kan dulu, ya nggak dulu ya, biasanya itu kan ada yang namanya kita menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, pembagian gitu ya. Operasi apa sih namanya? Operasi bilangan gitu ya. Di matriks ini juga sama, nanti akan ada operasinya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, perkalian nanti ada dua macam ya. Yang pertama perkalian skalar, yang kedua perkalian matriks. Nah, mungkin yang agak rumit itu nanti di perkalian matriks. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Selain itu, kalau pembagian, itu pembagian matriks nggak ada ya. Adanya cuman apa namanya pembagian skalar gitu. Kalau pembagian matriks nanti lebih ke mirip-mirip inverse ya itu nanti gitu. Inverse itu kebalikan. Sekarang ke penjumlahan dulu. Penjumlahan itu ya intinya sama ya, kita menjumlahkan. Tapi kalau di matriks tadi kan kumpulan bilangan ya, atau kumpulan susunan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, nanti kalau untuk menjumlahkan sama kita juga harus menjumlahkan elemen-elemen entry-entry anggota-anggota yang seletak gitu. Misalkan dia elemennya baris 1 kolom 1 ya harus kita jumlahkan dengan yang baris 1 kolom 1. Baris 2 kolom 2 ya harus kita jumlahkan dengan si baris 2 kolom 2 gitu. Intinya harus menjumlahkan dengan yang seletak gitu. Nah, di sini ada keterangan ordonya harus sama. Jadi maksudnya ordonya harus sama itu bukan banyaknya baris dan kolom harus sama ya, bukan itu, tapi ordonya sama itu misalkan kita mau menjumlahkan matriks A dan matriks B. Nah, ordonya si matriks A itu misalkan 2 kali 3, matriks B itu adalah 2 kali 3, maka harus sama 2 kali 3 gitu. Ordonya harus sama itu. Bukan dalam arti ordonya harus sama itu misal ordo 2 kali 2, 3 kali 3, bukan banyaknya baris dan kolom yang sama, tapi antara matriks 1 dan matriks kedua itu banyaknya baris itu harus sama dengan banyaknya baris yang di B, banyak kolom yang di A harus banyaknya sama dengan banyak kolom di B gitu. Misalkan seperti ini contohnya. Contohnya di sini ini misalkan matriks A ya, ini matriks B. Matriks A di sini dia barisnya ada 3 kan ya, 1, 2, 3. Kolomnya di situ ada 2, kolomnya ada 2, 1, 2. Nah, di situ apa namanya kalau kita jumlahkan maka matriks lawannya itu juga harus banyaknya baris ada 3, 1, 2, 3, kolomnya juga harus ada 2 gitu. Oh iya, tadi Ustazah lupa belum menyarankan ya, apabila kalian pakai HP, itu kayaknya bagusnya di-rotate ya, karena nanti mungkin nggak kelihatan banget gitu. Jadi ketika kalian pakai HP, kan biasanya gini ya, apa sih namanya, portrait. Nah, lebih baiknya di landscape supaya kelihatan, kan kadang misal Ustazah ngasih titik-titik apa gini, itu kan kadang nggak kelihatan. Jadi bagusnya di-rotate, di apa sih, landscape gitu. Oke, lanjut ya. Jadi intinya harus apa namanya, misal matriks A itu ordonya harus sama dengan matriks B gitu ketika dijumlahkan gitu. Nanti kalau ordonya beda, nanti misalkan dia elemennya mau ditambahkan ke siapa gitu kan. Kan kalau nggak sama nanti lah ini mau tak tambahin ke siapa, kan nggak ada gitu. Oh iya, kalau di matriks itu harus ada nilainya ya. Misalkan di sini kan ada 2, 3, 1 itu mesti harus ada nilainya meskipun dia negatif, meskipun dia 0, meskipun dia koma-koma misal 0,99 atau meskipun pecahan biasa per-peran kayak gitu, dia harus ada nilainya yang penting. Di susunan bilangan mesti harus ada nilainya, nggak mungkin kosong gitu ya. Ya kalau nggak ada, dikasih angka 0 gitu. Oke, jadi ini kita jumlahkan sesuai yang seletak gitu. Misalkan 2 ya harus kita jumlahkan sama 4, berarti 6. 1 juga harus kita jumlahkan sama 2, berarti 3. 3 harus kita jumlahkan dengan 1, maka hasilnya 4. Dan seterusnya. Misalkan ini 4 kita jumlahkan dengan minus 1, kan hasilnya 3.
gitu. Jadi intinya harus sama-sama yang seletak gitu. Termasuk ketika pengurangan sama juga ya, intinya kita mengurangkan elemen-elemen yang seletak gitu. Dan ordonya mirip-mirip tadi ya, harus sama gitu. Antara matriks A dan matriks B itu harus sama ordonya gitu. Misalkan ini 2, kalau dikurangi 4 gitu kan hasilnya -2 gitu. Ustazah pakai contoh yang lain, -1 dikurangi dengan dikurangi dengan 2 hasilnya adalah -3 gitu. Misalkan yang ini 3 dikurangi 1 hasilnya juga 2 gitu. Jadi intinya kita mengurangkan elemen-elemen yang seletak gitu. Selanjutnya kita ke perkalian. Tapi perkalian ini kita perkalian skalar dulu, perkalian yang matriks selanjutnya. Perkalian skalar di sini maksudnya kita mengalihkan konstanta dengan suatu matriks gitu. Jadi konstantanya itu kita kalikan dengan setiap elemen-elemen yang ada di matriks. Misalkan ini min 2, skalarnya ini adalah min 2, kita kalikan dengan matriks sama kayak tadi ya contohnya. 2, 1, 3, 2, min 1, 4. Kita kalikan ya, kita harus kalikan tiap-tiap elemen. Min 2 dikalikan 2, min 4, kemudian min 2 dikalikan 1, min 2, dan seterusnya. Min 2 kalikan 4, min 8, gitu. Jadi intinya seperti itu. Ya, habis. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini ada latihan soal, ya sesuai kesepakatan tadi ya. Ini belum sudah upload tapi. Silahkan menjawab soal di situ. Kalau nggak salah 10 apa 12 soal sudah agak lupa. Silahkan cepet-cepetan mengupload. Oh ya, usahakan gambarnya nggak sampai 2 MB ya, karena dibatasin untuk ngupload maksimal 2 MB gitu. Ya bisa dikompres dulu atau pakai kualitas, pas mau tuh pakai kualitas yang rendah, tapi ya tetap angkanya kelihatan gitu. Soalnya itu terkait penjumlahan, pengurangan, skalar, transpos, ya gitu-gitu intinya. Dan perpaduan, bisa jadi perpaduan antara, apa tadi, penjumlahan, pengurangan, skalar, perpaduan antara keempatnya bisa jadi, gitu. Soalnya ada, ya itu tadi ya 12 kalau nggak salah. Cepet-cepetan. Tadi kalau seandainya, sudah ngupload cepet, jawabannya benar dapat 3 poin, kemudian kalau salah dapat 1 poin. Nah, yang lainnya apabila belum sempat mengupload, bisa mereply. Kalau jawabannya sama, ya silahkan. Kalau jawabannya beda, nanti ternyata dan jawabannya beda, tapi ternyata lebih benar punya kalian gitu, maka nilainya si 3 tadi beralih ke kalian gitu. Gitu ya. Deskripsinya Ustazah sampaikan di LMS gitu, yang warna ungu-ungu gitu. Mungkin itu aja, sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustazah coba lihat yang video kalian. Bisa nggak ya? Ini yang ngaktifin video, Hanan, siapa? Ina, Rosya. Ya, halo, tapi kamu mute. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Ustazah. Hah? Gimana ya, Fa? Udah ditulis lewat chat, Us. Oh, lewat chat. Lihatnya mana ya? Oh, ini. You on. Ustazah. Ya, Aulia. Afwan Ustazah, nanti saya... Oh ya, slide-nya sudah Ustazah bagikan, ada di modul pertemuan ke-7. Kalau nggak salah di awal deh. Urutannya itu kan modul, link Zoom, presensi, terus habis itu yang ungu. Ada, ya itu loh, itu Yasmin sudah bilang, di LMS ada Nuh, itu. Oke, di-record nggak Nuh? Hah? Di-record nggak Nuh, maksudnya? Ini di-record ya, tapi nanti nguploadnya mungkin nggak langsung karena butuh waktu juga. Ustazah boleh diulang sekali yang perkalian tadi, Us. Yang ini ya, skalar ya. Perkaliannya nanti kan ada 2 macam ya. Perkaliannya itu skalar dan perkalian matriks. Perkalian matriksnya, maksudnya perkalian antar matriks gitu.
Itu beda dari perkalian biasanya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang perkalian skalar itu intinya kita mengalihkan si skalar, maksudnya adalah si ini ya, si konstanta di sini, skalar yang di sini ke tiap-tiap elemen di matriks. Misalkan min 2, ini kita kalikan dengan 2, hasilnya yaitu min 4. Min 2 kita kalikan dengan 1, hasilnya juga min 2. Min 2 dikalikan 3, hasilnya min 6. Min 2 dikalikan 2 adalah min 4. Min 2 kalikan min 1 berarti 2. Dan min 2 kalikan 4 adalah min 8. Gitu. Intinya seperti itu. Gimana ya, Fa? Ada yang tanyakan? Ada feedback? Udah, Us. Ya, alhamdulillah. Hanan, apa ini? Ustazah Hanan udah ngirim lewat WA tugasnya, tapi belum dijawab. Oh iya, maaf ya Hanan. Jadi, apa ya namanya? Ustazah menghindari untuk supaya chatnya tidak tenggelam, Ustazah belum berani untuk menjawab karena kemarin itu ada apa namanya kasus Ustazah bilang dia belum mengumpulkan padahal sudah mengumpulkan, jadi saya takut kalau nanti hilang, makanya Ustazah belum menjawab, tapi insya Allah sudah terkirim gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ustazah akhiri, nanti baru Ustazah upload gitu tugasnya. Kuisnya. Ya intinya itu. Alasan Ustazah bisa minta tolong ulangin yang sebelum ini itu yang ini ya, transpose ya. Aduh, ini hapus dulu ya. Erase. Oh ya, gimana kabar kalian kalau di rumah sudah mulai mengembang atau mengurus? Kalau Ustazah tidak mengembang tapi juga tidak mengurus. Oke, intinya ya, transpose matriks. Transpose matriks itu intinya menukar elemen baris jadi elemen kolom gitu. Yang awalnya misalkan barisnya banyaknya 2, kolomnya 3, nanti dibalik barisnya jadi 3, kolomnya 2 gitu. Untuk penulisannya bisa A pangkat T, bisa A aksen gitu. Contohnya misalkan di sini kita balik. Misalkan A, C, E di sini awalnya adalah kolom 1. Nanti dia akan menjadi baris 1. Gitu kan ya, ini kan jadi baris 1. Yang awalnya kolom 2, dia akan menjadi baris yang kedua. Gitu. Awalnya kolom kedua akan menjadi baris yang kedua. Gitu. Kemudian misalkan ini, A adalah 1, 2, 3, min 1, 1, 0. Ketika dibalik, ditranspose, itu kan menjadi yang awalnya barisnya baris 1, dia akan menjadi kolom 1. Yang awalnya dia baris 2, dia akan menjadi kolom kedua. Gitu. Ini kalau A21 yang tadi ya, tinggal berarti dia matriks A, baris kedua, kolom 1. Baris kedua berarti ini baris 1, ini baris kedua, berarti yang ini ya. Baris kedua, kolom 1. Kolom 1 kan di sini. Berarti nilainya adalah minus 1. Gitu. Gitu. Siapa tadi yang nanya ya? Saya lupa. Aulia. Ini privately ya, maaf ya. Gimana Aulia? Feedback? Yang lainnya masih di tempat ya? Oh, alhamdulillah semuanya lain video ya. Afifah, Haliza, Arza, Konita, Nuha, Nashwa, Ari. Oke, yang lainnya belum, yang nggak apa-apa. Tapi tetap di tempat ya. Ya hilang. Oke, ada yang mau ditanyain? Nanti kuisnya dikirim mana? Jawabannya di situ, di yang ungu-ungu. Ungu-ungu, tadi soalnya ada berapa? 12. Oh iya, masing-masing satu aja ya. Saya jawab satu-satu. Nanti kuisnya dikirim kemana? Nanti ada di diskusi itu. Kan kalau nggak salah saya tulis loading, tapi itu juga pakai karakter sih ya. Nanti saya upload. Terus kalau nanti kalian kirimnya itu juga di sama. Nanti diklik add a new discussion ya. Kan di bawah itu kan ada add a new discussion. Terus nanti kalian tulis discussion-nya sebagai nomornya. Misalnya nomornya 3D ya ditulis 3D. Nomor 3D gitu misalkan.
gitu. Us tadi soalnya ada berapa Us? Ada 12 kalau nggak salah. Bentar. 5 ditambah 4 ditambah 4. Berapa itu? 9 tambah 4. Oh, 13 ya? Ada 13 sih malahan. Itu ya. Ini sudah berapa menit ya? Semoga nggak langsung out. Ada yang lagi mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Ini jam berapa ya? 9.10 ya, berarti masih 20 menit. Oke, insya Allah cukup lah. Oke, itu aja. Sekian, Afan kalau ada salah, jawabnya apa ini? Jawab soalnya di LMS, Us. Iya, jawabnya di LMS. Ya, gitu. Oke, itu aja. Sekian, Afan kalau ada salah. Selamat belajar, selamat cepet-cepetan mengerjakan. Gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh bisa langsung live ya. Wabarakatuh. Iya. Bye Ibu. Bye. Makasih, Ustaz. Iya, Ustazah. sama-sama. Makasih, Ustazah. Iya, sama-sama. Saya makan. Ika, Ustazah. Makasih. Afwan, Ustazah. Kau, Ustazah. Iya, wa iyakuna. Monggo silahkan live, nggak apa-apa. Itu Haliza ngapain? Jangan admin masuk. Oke, Ustazah live ya, Ustazah end Zoom-nya. Terima kasih.